Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @walensky10. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Eka, anak dari alam gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, boleh bawa boneka enggak? Tanya Tias. Gak usah dek, nanti kalau ketinggalan gimana? Kan repot. Jawab sang ibu tanpa menengok. Satu saja boleh ya bu? Rengek anak itu lagi. Ibunya kalah, akhirnya tersenyum sambil mengangguk, membuat anak perempuan berponi itu langsung kegirangan. Kalau Mbak Eka mau bawa apa? Tanya ibu kepada Eka, anak perempuan yang satu lagi. Cuma baju aja bu, gak bawa mainan. Mau bawa bola barangkali nanti iseng di sana. Tanya ibu lagi. Enggak, jawab Eka lagi sambil menggeleng. Eka memang berbeda dengan adiknya. Anak tomboy usia belasan tahun itu malah tidak terlalu suka dengan segala macam mainan anak perempuan. Dia yang kesehariannya lebih sering bermain dengan anak laki-laki, lebih gemar memanjat pohon atau ikut bermain bola. Badannya yang tinggi dan langsing seakan tidak pernah kehabisan energi untuk bergerak lebih gesit dari anak perempuan seusianya. Bahkan bila dibandingkan dengan anak lelaki sekalipun, dia lebih unggul. Nyalinya jangan ditanya. Sudah beberapa anak lelaki usil yang dia tantang berkelahi. Kalah memang urusan belakangan, hingga mereka enggan berurusan dengannya lagi. Eka, Tias, sudah siap belum? Tanya sang ayah yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Sudah ya, memangnya mau berangkat kapan sih? Tanya Eka terdengar tidak sabaran. Ya kalau bisa sekarang, kita harus sampai di stasiun sebelum jam 9 pagi loh. Jawab sang ayah sambil melirik jam tangannya. Ibu lantas mengajak ayah menyingkir, lalu berbicara dengan nada suara yang sengaja dipelankan, namun masih bisa terdengar walau lirik. Ya, ini yakin kita mau ajak anak-anak ke sana? Ibu berbisik sambil melirik ke arah Eka dan Tias. Gak apa-apa bu, Mas Santoso juga bilang begitu. Kamu tenang saja, aku yakin semua akan baik-baik saja. Jawab ayah pelan. Ibu masih terlihat bimbang, seperti masih ada yang ingin disampaikannya. Tapi akhirnya ibu memilih diam. Hari ini Eka dan keluarganya akan pulang ke kampung halaman ayah. Mereka diundang untuk menghadiri acara pernikahan Mbak Enggar yang akan dilangsungkan beberapa hari lagi. Mbak Enggar adalah putri sematawayang dari Pak De Santoso, kakak tertua dari ayah yang tinggal menempati rumah warisan peninggalan eyang di kampung. Ayah dan ibunya Eka dulu juga pernah tinggal di sana di tahun-tahun awal pernikahan mereka, sebelum akhirnya hijrah ke Jakarta waktu Eka masih bayi. Eka begitu antusias, ini adalah kunjungan pertama dia dan juga adiknya. Sudah terbayang keseruan yang akan dia dapatkan di rumah Pak De Santoso yang terletak di sebuah desa di kaki gunung yang dikelilingi hutan, yang selama ini hanya dia dengar dari cerita-cerita ayah dan ibunya saja. Selesai menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, menjelang tengah malam akhirnya mereka tiba di rumah Pak De Santoso. Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai juga. Pekik Pak De Santoso menyambut girang sambil membentangkan tangannya lalu memeluk ayah. Gimana perjalanannya Tris? Lancar mas. Ini Tias toh. Wah sudah gede kamu ya. Tias, ayo salim sama Pak De, pinta ayahnya. Tias segera meraih jemari Pak De Santoso dan langsung menciumnya. Disambut usapan lembut jemari Pak De-nya di kepalanya. Capek ya? Jauh banget ya rumahnya Pak De, ucap Pak De Santoso sambil tertawa. Iya Pak De, tapi Tias pinter kok. Dia gak muntah di jalan, sangga ibu yang ada di sebelahnya. Tias cuma bisa tersenyum sambil mengangguk dengan mata yang sudah sayu. Alah, sudah pada sampai toh. Bude Asi berteriak cempreng
istri Pak Santoso itu keluar dari kamar sambil menguci rambutnya, diikuti oleh Mbak Enggar yang nampak tersenyum lebar. "Loh, Eka mana?" tanya Pak Santoso sambil celingak-celinguk. Mereka yang baru sadar seketika ikut celingak-celinguk mencari Eka. "Eka, Eka!" Ayah memanggil namun tidak ada jawaban. Lalu dia melangkah kembali keluar rumah, diikuti oleh yang lainnya. Akhirnya Eka ditemukan dia sedang berdiri mematung di halaman, menghadap ke arah rimbunya pepohonan yang diselimuti kegelapan. "Eka, kamu ngapain di situ?" Eka yang sedang menatap kosong lurus ke depan, tiba-tiba kaget seolah tersadar. Itu Bu, ada suara yang panggil-panggil Eka di sana," jawabnya sambil menunjuk lurus ke arah pepohonan gelap, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Wajah ibu seketika berubah. Dia memandang ke arah ayah sambil berbisik lirih. "Yah, gimana ini ya?" Ayah tidak membalas. Dia mencoba bersikap tenang sambil melirik ke arah Eka. Sudah, ayo masuk, di luar dingin," ucap ayah lalu merangkul Eka dan menuntunnya menuju ke rumah. "Eka?" Pak Santoso menyapa dengan wajah yang tegang. Jauh berbeda ketika dia menyambut di awal tadi. "Gimana kabarmu, Dok? Sehat?" tanya Pak Santoso lagi. Nada bicaranya gugup, senyumnya aneh, seolah dipaksakan menutupi kegugupannya. Matanya terus melihat ke arah belakang Eka yang kosong, tidak ada siapa-siapa. "Iya Pak De," jawab Eka singkat. "Ya Allah Dok, kamu sudah besar ya, cantik lagi," ucap Bude Asi lalu mengelus-ngelus pipi Eka. Eka cuma tersenyum lalu mencium tangan Bude Asi dan Pak Santoso. "Ayo anak-anak, kita ke kamar yuk, kalian pasti capek banget ya," ajak Mbak Enggar kepada kedua adik sepupunya itu. Eka dan Tias diajak masuk ke dalam kamar yang memang sudah disiapkan untuk mereka sekeluarga. Kamar yang lumayan besar, kata Mbak Enggar, kamar itu dulunya kamar Eyang. Namun setelah Eyang wafat, kamar itu sengaja dikosongkan dan hanya diisi bila ada sanak famili yang datang berkunjung. Setelah bercengkrama sebentar, Mbak Enggar akhirnya meninggalkan kedua adik sepupunya itu yang terlihat sudah mengantuk. Dia lantas bergabung dengan yang lainnya yang masih ngobrol di ruang tamu. Eka terkejut ketika dia mendadak terbangun di satu tempat yang asing dan aneh. Tempat yang dikelilingi tebing batu berlumut yang menjulang, tanpa celah, tanpa jalan keluar. Suasananya temaram, entah sore atau malam. Di situ dilihatnya beberapa orang bocah yang sedang bermain bercengkrama dengan riangnya bersama seorang wanita berbaju lusuh. Wanita itu memberikan bocah-bocah itu berbagai macam makanan, buah-buahan yang segar dan ranum, juga kue-kue manis jajanan pasar beraneka ragam bentuk dan warna. Wanita itu mendekati Eka, membelai rambutnya, mengusap pipinya, lalu memberikan 2 buah kue basah berhias gula merah yang terlihat manis dan menggoda. Namun ketika Eka baru saja menerimanya, tiba-tiba ada sebuah tangan besar berbulu yang menampik tangannya hingga kue jatuh ke tanah, lalu mencengkram tangannya erat-erat. Eka meronta, tapi cengkraman tangan itu kian kuat, lalu membawanya pergi melesat menjauhi. Eka terbangun dari tidurnya, nafasnya naik turun. Sejenak dia tertegun memandang ke sekeliling seperti orang bingung. Adiknya sudah tidur, juga ayah dan ibunya yang terlelap, kelelahan di kasur lantai. Cuma mimpi, batinnya lega. Ketika pagi setelah mandi dan sarapan, Eka dan Tias yang sudah tidak sabar langsung minta izin untuk bermain di luar. "Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya, sekitar sini saja," ucap ayahnya mewanti-wanti. Ibu sepertinya keberatan, namun tidak tega untuk melarang. Keduanya pun langsung berlari keluar ke girangan, terutama Eka, karena dia memang lebih suka bermain di alam terbuka. Sesuatu yang sulit dilakukannya di Jakarta yang padat dan sempit. Sebentar saja kedua anak perempuan itu telah sibuk dengan keriangannya masing-masing. Tias langsung menuju barisan pohon-pohon pendek yang ditumbuhi bunga warna-warni. Sesaat kemudian kedua tangan mungilnya telah penuh dengan aneka bunga yang dia petik. Eka tidak mau kalah. Dia dengan girangnya berusaha memanjat pohon jambu air untuk memetik buahnya yang bergerombol menggiurkan. "Mbak Eka, sini main bunga-bungaan sama aku," teriak Tias memanggil di hadapan rangkaian bunga-bunga
yang telah disusunnya sedemikian rupa di atas rumput. Tapi kakaknya tidak menjawab. Tias langsung menengok ke arah pohon jambu. Buah jambu berserakan tapi Eka tidak ada. Mbak Eka di mana? Bekik Tias keras sambil memanggil kakaknya. Tias? Terdengar suara keras Eka dari arah yang tinggi. Seketika Tias menengok ke atas. Astaga, kakaknya ada di pucuk pohon kelapa sambil melambai-lambaikan tangannya. Ayah, ibu, lihat Mbak Eka itu. Tias berteriak keras memanggil kedua orang tuanya. Ya Allah Mbak Eka, turun kamu dok. Bekik ibunya setengah berlari dari arah rumah. Eka tertawa kegirangan, lalu turun. Tapi dia turun dengan gerakan cepat dan tangkas yang belum pernah ibunya lihat sebelumnya. Sang ayah yang juga ada di situ pun kaget. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Eka belum selesai. Dia langsung memanjat satu pohon kelapa lagi dengan gerakan cepat, layaknya ahli pemetik kelapa. Sang ayah cuma bisa melongo melihat putrinya itu yang dalam hitungan detik ini sudah ada di pucuk pohon kelapa sambil melambai-lambaikan tangannya kegirangan. Setelah puas seharian bermain, Tias kelelahan hingga tertidur sehabis isya. Tapi tidak dengan Eka. Anak itu asik dengan ponselnya sambil tidur-tiduran. Dok, dok. Terdengar suara sayu memanggil, tapi bukan suara ibunya, juga bukan suara cempreng budinya, apalagi suara Mbak Enggar. Suara itu terdengar parau, seperti orang sakit tenggorokan. Eka melirik adiknya yang sudah pulas. Sesaat dia menggeleng lalu kembali memainkan ponselnya. Dia pikir tadi dia cuma salah dengar. Dok, gendok. Suara serak itu kembali terdengar, seperti dari luar. Eka yang penasaran lantas menyibak tirai jendela kayu dan langsung tertegun. Di luar sana ada wanita tinggi berpakaian lusuh, berdiri di dekat pohon jambu yang tadi pagi dipanjatnya. Sosoknya seperti tidak asing. Eka merasa pernah melihatnya, tapi dia lupa di mana. Wanita itu terus melambai-lambaikan tangan dengan gerakan pelan sambil menyeringai. Eka bukan penakut. Cerita setan baginya hanya isapan jempol. Dia yang penasaran malah berteriak-teriak menghardik di depan jendela. Siapa itu? Ngapain panggil-panggil saya? Tapi sosok wanita itu tidak menjawab, juga tidak bergeming. Dia masih tetap berdiri di sana, terus melambai-lambaikan tangannya. Ibu, ayah. Eka memanggil kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian ayahnya datang tergopoh-gopoh dengan wajah heran. Kenapa kak? Kok teriak-teriak? Itu ya, ada yang panggil-panggil Eka, ucap Eka sambil menunjuk keluar jendela. Ayahnya menengok ke arah yang ditunjukkan putrinya itu. Tapi dia cuma melihat gelap, tidak ada apa-apa di sana. Gak ada siapa-siapa kak, mungkin cuma suara pohon ditiup angin, jelas ayahnya. Eka bingung, ini ayahnya serius atau bercanda? Sudah jelas wanita itu masih berdiri di sana, kenapa ayah bilang tidak ada? Itu ya dekat pohon jambu, ucapnya lagi. Kali ini sambil menunjuk tegas. Dia pikir ayahnya melihat ke arah yang salah. Ayahnya kembali melongok, menyibak tirai dengan lebih lebar demi mendapatkan pandangan yang lebih baik. Tapi setelah beberapa saat, dia malah menggeleng, namun raut wajahnya berubah tegang. Gak ada apa-apa kak, mungkin kamu kecapean jadi ngelantur. Ya sudah, kamu tidur saja. Tuh, adikmu sudah pulas dari tadi, balas sang ayah lalu menutup jendela rapat-rapat. Eka tidak puas, tapi dia menurut. Segera menaruh ponselnya di samping bantal, lalu berbaring persis di sisi adiknya. Ayahnya lalu keluar kamar sambil menutup pintu. Pagi-pagi Eka terbangun, adiknya sudah tidak ada, tapi suara tertawanya terdengar di luar rumah. Yang ada malah ibunya yang sedang menyisir rambut, duduk di depan cermin membelakangi dirinya, seperti baru selesai mandi. Tapi baru saja Eka bangun dari posisi rebah, mendadak dia dengar suara ibunya yang memanggil dari luar kamar. Mbak Eka, bangun mbak, ayo mandi terus sarapan. Eka terhenyak, kalau ibunya ada di luar, lantas siapa yang sedang bercermin? Seketika dia bangkit dan lari berhamburan keluar kamar, hingga menabrak ibunya yang ada di depan pintu. Kamu kenapa? Itu bu, itu ada orang di dalam kamar. Ibunya bingung, lalu memenuhi permintaan putrinya yang memaksa untuk melihat ke dalam kamar, tapi tidak ada siapa-siapa. Eka juga bingung,
Yang dilihatnya tadi amat jelas, tapi kenyataan bicara lain. Kamarnya kosong, dia tidak bisa berdebat dengan ibunya tanpa bukti. Dalam hatinya jadi timbul pertanyaan. Baru sebentar saja, dia ada di rumah Pak D-nya. Sudah beberapa kali dia mengalami peristiwa janggal. Wanita misterius memanggil-manggil, mimpi yang aneh, dan juga sosok mirip ibunya yang baru saja dia lihat. Ya sudah, kamu mandi sana. Sebentar lagi Bu Cipto mau datang. Kamu sama Tias nanti sekalian coba kebaya buat jadi pagar ayu. Jelas ibunya lagi lalu meninggalkan Eka yang masih kebingungan. Eka cuma terdiam. Dia ingin menuruti permintaan ibunya untuk segera mandi, tapi dia masih sangsi untuk langsung masuk ke dalam kamar. Matanya masih melirik ke arah depan cermin. Menjelang siang, Bu Cipto sang penata rias datang dengan membawa sebuah tas besar berisi pakaian seragam yang akan dikenakan seluruh keluarga, termasuk Eka dan Tias. Bu Cipto wanita tua yang banyak ngomong. Tidak henti-hentinya dia bicara saat dengan bangganya memperlihatkan baju-baju yang dibawanya. Tapi ocehannya langsung berhenti ketika melihat Eka. Wanita tua itu mendadak terdiam sambil terus memandangi Eka yang datang dari arah lain. Ini anak yang waktu itu, ucap Bu Cipto terputus ketika Pak D Santoso memberinya kode dengan menggeleng. Bu Cipto langsung diam, seolah ada saling pengertian antara dia dan Pak D Santoso dari isyarat tadi. Namamu siapa, Nduk? Tanya Bu Cipto sambil menatap Eka lekat-lekat. Eka, Bu. Sudah besar kamu ya. Nanti kamu jadi pagar ayu juga. Eka mengangguk, tapi jadi risih dengan mata Bu Cipto yang terus memandangnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan setelah urusannya selesai, Bu Cipto segera pergi dari tempat itu tanpa banyak bicara lagi. Eka, beberapa hari lagi acaranya akan dimulai. Kamu jangan main jauh-jauh atau yang aneh-aneh ya. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Pesan ibunya sore itu kala mereka nonton TV di ruang tamu. Iya Bu, jawab Eka singkat. Sebenarnya tanpa ibunya minta, dia memang sudah kehilangan selera untuk bermain di luar. Pikirannya terganggu oleh hal-hal aneh yang dialaminya. Dia sudah menceritakan semuanya kepada Pak D Santoso, tentang wanita yang memanggil-manggil, tentang mimpi anehnya yang berulang, dan juga tentang sosok mirip ibunya yang bercermin di dalam kamar. Tapi Pak D Santoso memberikan jawaban yang sama persis seperti jawaban ayah dan ibunya. Itu cuma perasaan kamu saja, bilangnya begitu. Namun malam hari di saat semua orang pikir dia telah tidur, Eka mendengar suara Pak D Santoso dan kedua orang tuanya yang sedang membicarakan dirinya di ruang tamu. Mas Santoso, aku khawatir sama Eka mas, tingkahnya jadi aneh, ucap ibunya. Ya, aku juga lihat. Tapi aku yakin dia akan baik-baik saja. Kamu gak perlu khawatir. Apa Eka kita bawa balik ke Jakarta saja ya? Aku takut dia kenapa-napa. Ya gak perlu Bu. Aku setuju sama Mas Santoso. Semua akan baik-baik saja. Aku yakin, saut ayah. Eka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, apa yang ibunya khawatirkan. Semua pembicaraan itu berbanding terbalik dengan sikap mereka saat Eka mengeluhkan kejadian yang dialaminya. Mereka bilang tidak ada apa-apa, itu cuma perasaanmu saja. Gak perlu khawatir, tapi mereka sendiri aneh. Hari-hari berikutnya berjalan normal, tidak ada lagi yang aneh-aneh. Eka jadi berpikir kalau semua yang dialaminya kemarin memang tidak nyata. Tapi di saat dia mulai melupakannya, di malam yang lain ketika semua orang terlelap, tidur Eka jadi terusik karena mencium bau perengus dan suara hembusan nafas berat yang mendengus-dengus. Matanya terlalu berat untuk terbuka, tapi bau perengus tercium makin kuat dan amat familiar, seperti aroma tubuhnya sendiri bila dia terlalu banyak berkeringat. Dengan mata yang cuma terbuka segaris, samar di tengah-tengah remang cahaya, dilihatnya ada sesuatu yang berdiri di dekat jendela. Sesosok berbulu lebat, entah hitam atau abu-abu, dengan ekor yang panjang, berdiri mematung menghadap jendela, membelakangi dirinya. Sepintas mirip monyet, tapi badannya sebesar orang dewasa. Dalam kondisi setengah sadar antara tidur dan terjaga, otak Eka terlalu malas untuk berpikir. Dia anggap itu tidak nyata. Dia kira kalau dia sedang bermimpi.
Selang beberapa saat sosok itu menghilang. Aroma perengus berangsur pudar. Suara nafas berat pun tidak lagi terdengar. Eka merasa benar, ini cuma mimpi, dan dia pun kembali merapatkan kelopak mata, lalu pulas tertidur. Hingga sehari menjelang acara pernikahan, rumah Pak Adi Santoso mendadak jadi ramai. Sejak pagi para tetangga banyak berdatangan sekedar untuk membantu. Yang pria sibuk mendirikan tenda, mengangkat kursi-kursi dan memasang lampu-lampu. Seperangkat alat sound system ukuran besar pun telah dipasang dan langsung memutar lagu-lagu dangdut demi memeriahkan suasana. Para wanita sibuk di halaman belakang yang disulap jadi dapur, bersenda gurau sambil menyiangi bahan makanan yang nantinya akan disuguhkan sebagai menu prasmanan bagi para tamu undangan. Tapi setiap kali mereka melihat Eka, mereka langsung berbisik-bisik satu sama lain. Lirikan mata mereka penuh selidik, sempat membuat Eka jadi sedikit tidak nyaman. Tapi Eka tidak mau ambil pusing. Suasana ramai ini menimbulkan sensasi keriangan tersendiri dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Sebab seumur-umur baru kali ini dia merasakan suasana semeriah itu. Dia berkeliling rumah sambil memperhatikan orang-orang yang sibuk. Ada yang membuat janur, ada yang menghias kamar pengantin, ada yang membuat huruf-huruf di kertas sambil tertawa saling bercengkrama. Tapi ketika dia sedang asik memperhatikan orang yang membuat janur di halaman, matanya seolah dituntun untuk memandang ke arah lain dan melihat sesuatu yang membuatnya langsung tertegun. Di kejauhan, wanita misterius berbaju lusuh itu muncul lagi di antara barisan pepohonan. Siapa sih dia? Kenapa dia selalu muncul tiba-tiba? Apa maunya? Sempat dia kira wanita itu orang gila, atau mungkin ini yang disebut setan. Tapi ini siang bolong. Kata orang, setan tidak muncul di siang-siang begini. Dan bukan Eka namanya kalau langsung takut. Dia malah penasaran dan seperti tertuntun untuk mendekati wanita itu yang terus melambaikan tangannya memanggil-manggil. Langkah Eka kian dekat dan makin mendekat. Kini dalam jarak sedekat itu, dia baru ingat wanita itu persis seperti yang ada di dalam mimpinya. Wanita itu terus menyeringai, tapi bagi Eka, seringai itu kini terlihat seperti senyuman hingga dirinya berani untuk menyapa. Ibu siapa? Kenapa panggil-panggil saya? Tapi wanita itu tidak menjawab. Dia malah mengulurkan tangannya seolah ingin mengajak Eka pergi. Dan bagai terhipnotis, Eka tidak mampu menolaknya. Tidak ada rasa canggung dalam dirinya saat berdekatan dengan wanita itu, padahal dia sama sekali tidak mengenalnya. Dia digandeng wanita itu masuk ke balik rimpunya pepohonan dan sip, ajaib. Eka terkesima. Sekejap mata barisan pepohonan menghilang, berganti dengan tebing batu berlumut yang tinggi menjulang. Hari yang tadinya siang tiba-tiba jadi temaram, persis seperti yang ada dalam mimpinya. Namun kali ini segalanya terlihat begitu nyata. Tapi di situ dia merasa damai, walau segalanya begitu asing. Namun tempat ini seolah memberikan rasa nyaman, layaknya rumah. Lalu seperti dalam mimpinya lagi. Di tempat itu dia juga melihat 6 orang bocah seumuran Tias, 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan, sedang bermain bercengkrama dengan riangnya. Baju mereka kumal dan lusuh belepotan tanah. Bahkan beberapa ada yang compang samping, rambutnya lengket, wajah mereka kotor dengan debu yang menempel dan bergerak. Ketika anak-anak itu melihat wanita itu datang, mereka serempak berlari mendekat sambil berteriak, "Ibu!" Sebentar saja mereka sudah mengerubungi wanita itu. Ada yang memeluk kaki, pinggang, dan beberapa berebut menggandeng tangan. Wanita itu kembali menyeringai. Dia terus melangkah ke arah sebuah batu besar dengan semua anak itu masih terus mengerubunginya. Dia berhenti di dekat batu besar, di mana di sampingnya ada tumpukan daun-daun kering yang menimbun menutupi sesuatu. Daun-daun pun disibak. Lalu terlihat benda-benda yang ada di balik tumpukannya. Tadinya Eka kira kalau itu buah-buahan dan kue jajanan pasar, seperti yang ada dalam mimpinya. Karena sejak tadi, semua kejadian begitu runut, bagai dejavu. Tapi apa yang dilihatnya justru malah membuat matanya jadi terbelalak. Ceker ayam, kotoran sapi, potongan kepala burung, bangkai tikus, dan yang paling menjijikan adalah biji mata juga, entah dari hewan apa. Eka langsung mual ingin muntah saat bau busuk menyengat dari benda-benda itu menusuk hidungnya. Wanita itu langsung melirik sinis.
Tapi Eka tidak peduli. Isi perutnya kini benar-benar keluar karena tidak mampu lagi menahan jijik. Dan gilanya, para bocah tadi malah kegirangan saat wanita itu membagikan benda-benda busuk itu kepada mereka dan langsung melahapnya dengan rakus. Wanita itu lantas mendekati Eka, lalu memberikan 2 biji mata yang nampak berlendir dan memerah berlumuran darah. Eka langsung tersurut mundur sambil menggeleng, tapi wanita itu seperti tidak suka dengan gestur penolakan Eka. Matanya langsung mendelik marah dan memaksa Eka untuk memakannya. Eka menampik sambil menutup mulutnya rapat-rapat. Dia ingin segera pergi, tapi entah mengapa tubuhnya mendadak lemas. Akhirnya dia cuma bisa berjongkok lalu meringkuk demi menghindari paksaan wanita itu. Wanita itu makin marah, tiba-tiba menjerit melengking panjang, lalu secara aneh dia berubah wujud. Wajahnya jadi menyeramkan, bola matanya menghitam total, rambutnya memanjang kaku dan kasar bagai ijuk. Kuku-kukunya meruncing, gigi-giginya jadi besar dengan sepasang taring tersembul di sudut mulutnya yang menyeringai lebar. Dan kini bertelanjang dada, memperlihatkan payudara yang besar dan kendor, menjuntai menggelantung sampai ke perut. Dengan rumput-rumput kering dan akar menjulur yang menutupi pinggang hingga lututnya. Eka menjerit histeris sambil memalingkan wajah. Wujud wanita itu terlalu menyeramkan untuk dilihat Eka. Makin panik ketika wanita menyeramkan itu berusaha mencengkram lengannya. Namun tiba-tiba terdengar suara menggeram keras seiring kemunculan seekor kera abu-abu seukuran orang dewasa. Kera besar itu tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapan Eka dan langsung mengibaskan lengan besarnya hingga wanita berpayudara besar itu terpental jauh. Para bocah kumal berteriak lari berhamburan sembunyi entah kemana. Tapi wanita menyeramkan itu cepat berdiri, mulutnya menyeringai marah, memamerkan gigi taringnya. Tapi sang kera besar tidak bergeming, dia balas berteriak menggeram, tidak kalah garang. 2 makhluk aneh dan menakutkan saling berhadapan-hadapan. Eka tetap meringkuk di tanah, memeluk kedua lututnya erat-erat sambil membenamkan wajahnya. Tubuhnya gemetar, kini dia amat ketakutan. Apa yang dilihatnya benar-benar membuat nyalinya meleleh. Namun sayup-sayup terdengar suara seseorang berteriak memanggilnya dari arah yang lain. Eka, ayo Nduk, kita pergi dari sini. Pakde Santoso tiba-tiba muncul entah dari mana, lalu dengan sigap menggendong tubuh Eka dan bergegas membawanya menyingkir dari tempat itu. Dalam kondisi lemas dan ketakutan, Eka cuma bisa pasrah saat dia dibawa Pakde Santoso yang bergerak tergesa-gesa. Eka bingung, ini mau kemana? Dinding batu berlumut tidak menampakkan jalan keluar, tapi Pakdenya terus melangkah menuju dinding batu, lalu membawa Eka menembus ke dalamnya. Segalanya berubah dalam sekejap, dinding batu seketika menghilang, berganti dengan barisan pepohonan yang kini muncul kembali. Namun suasana remang malah berubah jadi gelap, menandakan bahwa hari sesungguhnya telah malam. Dalam hitungan menit tiba-tiba dia sudah ada di halaman rumah, dengan keluarganya yang serempak terkejut melihat kemunculannya dalam gendongan Pakde Santoso yang melangkah terseok-seok. Ya Allah Eka, pekik ibunya berlari menyongsong tergobok-gobok. Ayah tidak kalah kaget, langsung membantu Pakde Santoso membopong tubuh Eka masuk ke dalam rumah, diiringi ucapan syukur dari mulut setiap orang. Alhamdulillah. Eka langsung dibawa masuk ke dalam kamar lalu dibaringkan di atas ranjang. Ibunya menangis sambil terus menyebut-nyebut namanya. Eka bingung, dia linglung. Segalanya terjadi begitu cepat. Belum lama dia ada di tempat asing bersama wanita menakutkan dan kera raksasa. Namun kini dia sudah ada di dalam kamar. Ambilkan saya air putih, pinta Pakde Santoso. Setelah mendapatkan apa yang diminta, Pakde Santoso nampak kumat kamit di bibir gelas, lalu hendak meminumkan ke mulut Eka. Tapi Eka menolak, dia masih bimbang. Kejadian luar biasa yang baru saja dialaminya membuatnya tidak bisa langsung percaya dengan semua yang dilihatnya. Gak apa-apa Nduk, ini beneran Pakde, kamu sudah ada di rumah, kamu aman, ucap Pakdenya membujuk. Sejenak Eka ragu, namun akhirnya dia menurut dan mau minum air pemberian Pakde Santoso. Eka merasa tenggorokannya mendadak sejuk sampai ke dada. Walau tubuhnya masih lemas, namun kini jauh lebih baik. Eka, panggil ibunya sambil mendekat. Eka spontan bersurut mundur dan berpaling.
Ini benar ibu atau bukan? Begitu Batinya bertanya. Eka, ini ibu, Nduk. Ibunya menangis langsung memeluk tubuh Eka erat-erat. Ibu. Eka membalas pelukan ibunya. Dekapan ibu tidak bisa bohong. Pelukan hangat penuh kasih sayang yang dia kenal sejak kecil mampu menjawab semua keraguan. Eka takut, Bu, ucap Eka yang kini menangis dalam pelukan ibunya. Jangan takut, Nduk, ada ibu di sini, balas ibu yang juga terus menangis sambil mencium wajah Eka. Iya, Nduk, kamu jangan takut, ada kami di sini, ucap Pak De Santoso menambahkan. Pak De, itu tadi Eka di mana? Lalu tadi makhluk apa? Tolong cerita sama Eka. Jangan bilang kalau tadi Eka cuma salah lihat. Eka langsung minta penjelasan dari Pak De Santoso. Pak De Santoso tidak langsung menjawab. Dia nampak ragu sambil melirik ke arah ayah dan ibu. Tapi akhirnya dia mau bicara setelah melihat ayah dan ibu yang mengangguk. Baiklah, Nduk, Pak De akan cerita. Mungkin ini akan terdengar aneh dan tidak masuk akal. Tapi percaya atau tidak, itulah kenyataannya. Dulu, ada anak kampung ini yang tiba-tiba hilang. Sudah dicari kemana-mana tapi tidak ketemu. Lalu orang tuanya mendatangi eyangmu untuk minta bantuan. Eyangmu itu orang yang dituahkan di kampung ini. Beliau memang biasa dimintai tolong bila ada sesuatu yang bersinggungan dengan hal gaib. Berkat bantuan eyang, keberadaan anak itu akhirnya bisa diketahui. Dia ternyata dibawa pergi ke alam gaib oleh jin perempuan yang kamu lihat tadi, yang juga hadir di dalam mimpimu. Lalu eyangmu pergi menembus alam gaib untuk menjemput anak itu. Beliau pergi ke tempat di mana jin perempuan itu bersarang. Letaknya ada di dalam hutan, tempat di mana kamu dibawa tadi. Tapi di sana selain anak yang hilang itu, eyangmu juga menemukan satu anak lagi, anak yang masih bayi, yaitu kamu. Saya? Bekik Eka terperangah. Ya, kamu. Akhirnya eyang juga ikut membawamu pergi dari sana. Tapi setelah berhari-hari, tidak ada orang tua yang merasa kehilangan bayi yang menjemputmu ke sini. Mungkin jin perempuan itu menculikmu dari tempat yang jauh. Kami tidak tahu. Tapi selama kamu di sini, jin perempuan itu tidak henti-hentinya terus mencoba untuk membawamu kembali. Akhirnya demi menjaga keselamatanmu, eyang memberikan pendamping untukmu yang diharapkan bisa menjagamu. Ya, monyet raksasa itu. Imbasnya karena sejak bayi dia sudah mendampingimu. Watak dan perilakumu sedikit terpengaruhi olehnya. Tapi tidak masalah, selama dia tetap menjagamu, kondisi seperti itu masih bisa diterima. Jadi, aku ini bukan anak ayah dan ibu. Lalu aku ini anak siapa? Ucap Eka menunduk sedih. Enggak, Nduk, kamu ini anakku. Sampai kapanpun kamu tetap anakku. Sangga ibu lalu kembali memeluk Eka sambil menciumi kepalanya. Ya, kamu itu sudah kami anggap sebagai anak kami sendiri. Bahkan ayah dan ibu sengaja membawamu pergi menjauh. Semua semata-mata demi kamu. Kami tidak ingin sampai kamu kenapa-napa, ucap sang ayah menambahkan. Eka pun menangis larut dalam pelukan ayah dan ibunya. Kenyataan ini terlalu berat untuk diterima anak seusianya. Namun lagi-lagi dekapan hangat dan tulus penuh kasih sayang dari ibu dan ayah mampu menepis semua gundah. Harapan dan keyakinan muncul dengan sendirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Malam pun terlewati, hari pun berganti ketika pagi menjelang. Setelah dirinya kembali tenang, Eka baru menyadari sesuatu. Kenapa suasananya sepi? Kemana orang-orang? Bagaimana dengan pesta pernikahan Mbak Enggar? Pak Dek, pestanya bagaimana? Waktu kamu hilang kami semua kebingungan. Jadi pestanya sengaja kami undur sampai minggu depan. Gak apa-apa, yang penting sekarang kamu selamat, jawab Pak Dek. Loh, kenapa diundur? Sayang kan Pak Dek. Eka gak apa-apa kok, gak perlu sampai diundur. Pak De Santoso cuma tersenyum. Eka, kamu itu hilang 3 hari, Nduk. Ah, 3 hari? Tapi kan saya cuma... Eka yang kebingungan tidak mampu melanjutkan ucapannya. Iya, Nduk, kamu hilang 3 hari. Memang batas waktu alam gaib dan dunia nyata itu berbeda. Tapi kamu gak perlu khawatir, semua sudah diatur. Pernikahan Mbak Enggar akan dilaksanakan minggu depan. Dan begitulah akhirnya seminggu kemudian pernikahan Mbak Enggar jadi dilaksanakan. Acaranya berlangsung dengan meriah. Semua orang berbahagia, termasuk Eka.
Setelah acaranya selesai, 2 hari kemudian Eka dan keluarganya pamit kembali ke Jakarta dengan membawa kenangan peristiwa yang mungkin sulit untuk dilupakan. Eka yang kini telah tahu siapa dirinya yang sesungguhnya malah makin menyayangi keluarganya. Bagaimana tidak, ayah dan ibu yang sejatinya bukan siapa-siapa begitu tulus mencintai dirinya, apalagi Tias. Anak kecil itu masih terlalu polos untuk mempermasalahkan siapa Eka sebenarnya. Bahkan dia tidak begitu peduli. Baginya, Eka adalah kakaknya. Titik. Eka telah menerima takdirnya, mensyukuri apa yang ada pada dirinya, dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun apakah jin perempuan itu masih akan terus berusaha mengusiknya? Eka tidak tahu. Pade Santoso dan orang tuanya pun juga tidak tahu. Tapi sejak peristiwa itu, wanita menyeramkan itu tidak pernah muncul lagi, walaupun Eka masih sering menjumpainya dalam mimpi-mimpinya. Tapi yang jelas dia tidak terlalu khawatir karena merasa memiliki keluarga yang akan selalu mendampinginya, selain si monyet raksasa sang penjaga titipan Eyang. Dan tidak lupa juga, seperti yang selalu dipesankan oleh orang tuanya, ada Tuhan yang akan selalu jadi pelindung yang paling hebat dari segala penjaga yang ada di dunia ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.